Halo semuanya, perkenalkan saya Firda Febrianti FC Hombing dengan NIM 4253131006. Saya dari kelas PSPK 25E. Tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk menampilkan tutorial penggunaan Google Docs atau Sheets dan Google Drive untuk kolaborasi. Jadi, selamat menonton! Baiklah, untuk materi yang pertama adalah cara mengupload, edit, dan download dokumen Word di Google Docs. Pertama, buka Google Chrome. Lalu kita masuk ke Google Drive. Nah, setelah itu, kita klik tombol baru yang ada di sebelah kiri atas ini. Lalu kita pilih Google Document. Kemudian kita klik menu file di bagian kiri atas dan pilih buka. Selanjutnya kita pilih tab bagian upload, lalu klik jelajah. Ini adalah untuk mencari dan memilih dokumen Word yang ingin kita unggah dari laptop maupun komputer kita. Setelah dokumen ini terbuka, kita bisa langsung mengedit isinya seperti yang biasa kita lakukan. Jika sudah selesai mengedit, untuk mengunduh kembali kita klik menu file di pojok kiri atas, lalu kita pilih menu download dan pilih format Microsoft Word. Nah, maka dokumen hasil editan kita tadi akan otomatis terunduh di laptop maupun komputer yang kita miliki. Baiklah, untuk materi yang kedua yaitu kolaborasi real time atau edit bersama, komentar dan revisi. Yang pertama kita masuk ke aplikasi Google Chrome, kemudian kita klik di bagian pencarian Docs. Kemudian klik hasil paling atas yang bertuliskan Google Dokumen Login untuk masuk ke halaman Google Docs. Setelah itu, buka file dokumen yang ingin kita kolaborasikan, bisa dengan cara mengklik file, lalu buka. Lalu kita dapat memilih dokumen yang sudah tersimpan sebelumnya. Setelah dokumen terbuka seperti ini, kita klik tombol bagikan atau share di sebelah kanan atas di pojok kanan atas ini. Kemudian kita ubah pengaturannya menjadi siapa saja yang memiliki link. Jika teman-teman masih di menu dibatasi, teman-teman bisa mengganti ke siapa saja yang memiliki link. Kemudian kita ubah peran menjadi pengomentar. Nah, tujuan kita untuk membuat peran pengomentar, teman kita yang memiliki link ini dapat mengomentari dokumen yang kita buat, atau di bagian editor teman kita dapat mengedit dokumen yang sudah kita kirim melalui link. Kemudian kita salin link, kita masuk ke WhatsApp, kita kirim link tadi kepada teman kita. Nah, maka mereka dapat membuka link yang kita kirimkan. Tindakan ketiga yaitu penggunaan Google Sheets untuk data sederhana. Pertama kita buka Google Chrome, lalu kita cari bagian sini Sheets. Kita pilih ini. Nah, setelah kita masuk ke bagian blank seperti ini, kita beri judul pada lembar kerja, misalnya literasi asal dan bahasa. Kemudian kita dapat memasukkan data yang ingin kita olah di dalam kolom baris di sheet. Kita akan melihat jumlah maksimum, minimum, rata-rata, dan jumlah. Maka kita menggunakan rumus yang pertama untuk mencari maksimum adalah sama dengan max
buka kurung, bold data dari 1 sampai 5, kemudian tutup kurung, enter. Begitu juga dengan yin, sambilan yin, bold dari 1 sampai 5, enter. Kemudian untuk mencari data, average, buka kurung, bold semua data, tutup kurung, enter. Untuk mencari jumlah sama dengan sum, buka kurung, masukkan data, sin, tutup kurung, enter. Nah, cara yang sama juga kita lakukan ke bagian volume NaOH. Kita buat di bagian NaOH tadi untuk mencari maksimum adalah max. Nah, mungkin ada di teman-teman sekalian yang sudah langsung otomatis seperti ini, maka tinggal enter aja teman-teman ya. Akan sama dengan untuk ini. Jadi gini kok, jadi udah, jadi sini semua otomatis sudah terklik, jadi kita tinggal enter. Begitu dia. Jadi semua data sudah keluar. Dengan cara ini kita dapat mengolah data sederhana secara cepat dan cepat, dan otomatis di Google Sheet, teman-teman. Kita rapikan dulu. Oke, gitu deh teman-teman. Untuk materi yang keempat yaitu membuat struktur folder skripsi atau laporan di Google Drive. Pertama kita buka Google Drive. Dan pastikan kita sudah login dengan akun Google ya teman-teman. Selanjutnya setelah kita sudah masuk di bagian Google Drive, kita masuk ke folder utama dengan cara klik tombol plus baru di sisi kiri atas, kemudian kita pilih folder baru. Nah, di sini kita beri nama misalnya skripsi deh. Buat setelah itu kita buka folder utama tersebut dengan klik 2 kali. Lalu kita membuat beberapa subfolder dalamnya sesuai dengan urutan bab. Jadi yang pertama kita klik baru lagi di bagian sisi kiri di pojok atas, kemudian kita upload folder baru lagi. Misalkan di yang pertama adalah proposal. Kita buat folder baru lagi sampai dia ada di bab 4 hasil dan tugas. Nah, dengan cara ini file kita akan tersusun rapi sesuai dengan bagian skripsi ataupun laporan kita. Nah, langkah berikutnya kita dapat memasukkan ke setiap folder dan upload file yang sesuai, bisa berupa dokumen Word, Excel, maupun PDF. Misalkan di bagian proposal kita masukkan file, kita klik plus baru di samping dan upload file. Kita masukkan file yang ingin kita upload di bagian proposal. Nah, ini sudah upload. Nah, kita dapat melakukan ini di setiap subfolder. Misalkan dalam bab 1 kita dapat mengisi juga. Nah, jika kita ingin folder ini bisa diakses oleh orang lain, kita klik titik-titik di samping ini, lalu kita klik bagikan. Nah, ubah yang dari dibatasi menjadi siapa saja yang memiliki link. Nah, jika teman-teman masih di bagian dibatasi, ubah menjadi siapa saja yang memiliki link. Kemudian, atur aksesnya sebagai editor agar mereka bisa ikut mengedit atau menjadi pelihat saja jika hanya boleh melihat folder yang kita buat.
Jadi sini kita akan coba menjadi lihat saja. Nah, tujuannya supaya folder kita bisa diakses dengan mudah oleh dosen pembimbing atau teman-teman kelompok kita. Nah, untuk materi yang kelima yaitu manajemen file, di mana kita akan melakukan penamaan, kompresi, backup, dan cost search. Nah, pertama kita akan belajar cara mengompres dan menyimpan file PDF di Google Drive. Nah, cara yang pertama, kompres file di web PDF. Kita kunjungi situsnya. Nah, di sini di menu utama kita pilih kompres PDF. Kemudian kita klik salah PDF. Setelah itu kita dapat memilih file yang berbentuk PDF. Kemudian kita pilih tingkat kompresi, misalnya recommended compression, dan kita pilih kompres PDF. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, setelah file selesai dikompres, pilih icon Google Drive yang ada di sebelah tombol unduh. Nah, file PDF yang sudah dikompres akan otomatis tersimpan di folder utama Google Drive. Nah, selanjutnya kita mengganti file di Google Drive. Kita buka aplikasi Google Drive. Nah, kita cari file yang baru disimpan. Biasanya namanya akan diakhiri dengan kompres PDF. Nah, ini teman-teman. Nah, ini dia tadi file yang sudah saya kompres. Kemudian klik icon 3 titik vertikal di sebelah nama file, lalu pilih ganti nama. Kita ubah nama sesuai dengan keinginan kita ya. Lalu klik OK tadi, nah maka namanya akan ganti. Ini penting supaya file kita lebih mudah untuk ditemukan dan dapat terlihat rapi. Sekarang kita masuk ke bagian backup otomatis di Excel. Langkahnya yang pertama yaitu buka Microsoft Excel. Lalu kita membuat data sederhana. Datanya sesuai keinginan kita saja ya. Setelah datanya sudah terisi semua, kita dapat menyimpan dan klik file di bagian kiri atas di pojok. Kemudian kita klik Save As, klik Browse. Nah, di sini di jendela Save As ini kita klik panel kecil di samping menu Tools. Ini masih teman-teman. Terus kita centang kotak tulis Create Backup. Nah, namun di beberapa laptop mungkin tidak ada karena sudah menjadi pengaturan laptop sendiri, jadi sudah otomatis. Jadi tidak masalah ya teman-teman. Kita ubah namanya sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian save. Nah, fungsinya adalah untuk mencadangkan file agar tidak hilang jika terjadi error ataupun terhapus. Oke, sekian video tutorial dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.